Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Perhatikan firman kebenaran ini. Bagian Alkitab hari ini dari 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Apakah yang diberikan anak Allah kepada kita menurut bagian ini? Ia memberikan kepada kita pengetahuan dan pengertian yang memampukan kita untuk mengerti akan Injil dan Roh. Yesus Kristus membuat kita mengerti tentang Dia yang benar dan tentang Allah Bapa. Juga Yesus membuat kita mengerti tentang pengampunan dosa dan tentang kehidupan kekal yang benar. Saya ingin membagikan dengan Anda semua tentang apa yang saya mengerti dan percaya dalam hati saya saat saya memberitakan firman Tuhan. Tetapi saya memahami pentingnya membagikan bagian yang intelektual dari firman kebenaran terlebih dahulu. Saya ingin menafsirkan bagian Alkitab untuk Anda sebelum saya membagikan makna rohani yang terkandung di dalamnya untuk Anda. Jadi saya berencana untuk berbicara, membagi tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam hati saya dan yang akan datang ke dalam hati Anda dengan mengupas firman di dalam Alkitab ayat demi ayat. Sekarang saya merasa bersyukur karena saya bisa membagikan dengan Anda firman kebenaran yang dipercayai oleh Rasul Yohanes. Yesus Kristus adalah Allah. Bagian Alkitab hari ini mengatakan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bagi kita, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus bukan hanya anak Allah, tetapi juga Allah yang benar, yang menciptakan alam semesta dan juga semua manusia termasuk kita. Kita harus mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang benar, yang menciptakan alam semesta termasuk Anda dan saya. Yesus Kristus adalah Allah yang benar bagi kita. Ia bukan hanya anak Allah, Bapa, tetapi juga Allah yang benar bagi kita. Sangat penting bagi kita untuk memahami dan beriman kepada kenyataan bahwa Yesus adalah Allah. Dengan itu, kita bisa memiliki iman yang rasional kepadanya. Karena Yesus adalah Allah, kita harus percaya kepada kebenaran bahwa Ia datang ke dunia ini, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Untuk percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat,
kita perlu untuk pada dasarnya percaya bahwa Ia adalah Allah dan bahwa Ia menjadi juru selamat kita. Kita perlu memahami mengapa Yesus datang ke dunia ini, menerima baptisan dan mencurahkan darahnya, sehingga Anda dan saya bisa memahami kebenaran keselamatan dari segala dosa kita. Apakah Yesus hanya sekedar makhluk saja seperti manusia yang lainnya? Atau Ia adalah pencipta manusia, tanaman dan hewan, matahari dan bulan, alam semesta dan semua yang ada di dalamnya? Kalau kita ingin memiliki iman yang benar di hadapan Allah, kita perlu menjawab bagian yang pertama ini terlebih dahulu dan memahami dengan benar bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Kemudian kita harus percaya kepada Injil dan Roh yang diberikan Allah. Pemahaman iman kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat yang datang ke dunia ini, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa kepada dirinya, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian, supaya kita bisa dibebaskan dari segala dosa kita, adalah sangat berharga. Alkitab mengatakan Dia adalah Allah yang benar. Dengan demikian, Yesus adalah Allah yang benar. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang benar, kita sampai kepada pemahaman betapa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita, betapa Ia mengasihi kita, bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah untuk Anda dan saya, yang membebaskan kita dari segala dosa sebagai juru selamat kita. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 6-8, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Yesus Kristus pada dasarnya adalah Allah. Allah yang benar datang dengan air dan darah untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Tuhan datang ke dunia ini dengan air dan darah untuk membebaskan kita dari semua penghukuman atas segala dosa kita. Tuhan datang ke dunia ini dengan air dan darah untuk membebaskan kita dari segala penghukuman atas segala dosa kita. Tuhan datang bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 6. Meskipun Yesus pada dasarnya adalah Allah, Ia datang ke dunia ini, menerima baptisan, mati di kayu salib, dan menderita menggantikan kita untuk membebaskan kita dari segala dosa kita, karena Ia mengasihi Anda dan saya.
Anda dan saya harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Lebih lagi, Anda dan saya juga harus percaya kepada Injil dan Roh yang diberikannya kepada kita. Bagaimana kita harus memenuhi hati kita yang kosong saat ini? Memang sangat menyenangkan dan mudah kalau kita bisa memuaskan hati kita dengan perkara-perkara dunia ini. Namun bagaimana kita bisa memuaskan hati kita dengan perkara-perkara dunia ini? Hati kita akan dibasahi oleh kasih Kristus dan merasa puas ketika kita mengetahui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dan menerima baptisan serta mati di kayu salib karena Ia mengasihi kita. Iman kita kepada Injil dan Roh dengan demikian adalah sebuah keharusan. Bagian Alkitab dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bagian ini mengandung makna bahwa Yesus adalah Allah yang benar yang datang ke dunia ini dan menerima baptisan serta mencurahkan darahnya sehingga kita bisa dibebaskan dari segala dosa kita. Melalui karya kebaikan Kristus ini, kita bisa menerima pengampunan dosa kita dan menjadi anak-anak Allah. Jadi sekarang kita bisa mengalahkan dunia. Rasul Yohanes mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Kita bisa menjadi orang-orang yang dilahirkan kembali dari Allah hanya kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jadi Allah yang sudah benar mengasihi kita. Karena itu, Ia menerima baptisan sehingga kita bisa dibebaskan dari segala dosa kita. Ia mencurahkan darahnya yang mahal sehingga kita bisa dilepaskan dari penghukuman atas segala dosa kita. Dan Ia menjadi juru selamat kita yang benar dengan bangkit kembali dari kematian. Kita bisa mengalahkan dunia dengan percaya kepada Injil dan Roh. Kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersuka cita karena kasih Allah dalam kita berlimpah. Kenyataan bahwa kasih Allah ada dalam hati kita layak untuk diberi syukur. Kita harus memelihara di dalam hati kita pemahaman bahwa Allah mengasihi kita dengan mengutus Yesus ke dunia ini untuk Anda dan saya, membuat Dia menerima baptisan dan mencurahkan darahnya. Rasul Yohanes mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Lebih lagi, ia mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Kata kasih yang dijelaskan di sini adalah kasih kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Artinya, kasih Allah dinyatakan melalui kebenaran Injil, air dan Roh. Sangat layak bagi kita untuk percaya bahwa Allah datang ke dunia ini dan menerima baptisan serta menahan derita penyaliban di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Yesus, Allah yang benar, sudah mengasihi Anda dan saya. Kasih itu berdiam di dalam hati kita dengan iman kita. Kalau kita tidak memiliki kasih itu di dalam hati kita, kita tidak ada apa-apanya. Karena Allah yang benar, yaitu Yesus, sudah mengasihi kita, yang membebaskan kita dari segala dosa kita. Kita harus memelihara kasih Allah dalam diri kita selama kita hidup. Hanya dengan itu kita bisa memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Meskipun kita menyerahkan tubuh kita untuk pekerjaan baik sampai dibakar habis, hal itu tidak ada faedahnya tanpa iman kepada kasih yang demikian. Seperti yang sudah saya tegaskan di depan, karena saya harus menjelaskan dengan terperinci apa yang dikatakan surat Yohanes pertama ini kepada kita. Saya mengupasnya ayat demi ayat, sementara saya sengaja melakukannya. Saya khawatir bahwa ini akan menjadi terlalu intelektual. Meski demikian, saya tidak bisa tidak mengupas bagian ayat Alkitab untuk hari ini bagi Anda. Untuk memiliki iman yang benar kepada Injil, air dan Roh, kita perlu melatih pikiran, hati dan perasaan kita. Dan tercapainya pemahaman akan Injil, air dan Roh adalah langkah pertama dari semuanya. Karena itu, Anda mungkin merasa saya lebih melakukan pemahaman Alkitab dibandingkan saya berkhotbah kepada Anda. Namun tidak ada cara lain kecuali melakukan hal ini dengan cara demikian. Satu hal yang pasti, sangat penting bagi kita untuk tahu banyak tentang Alkitab, tetapi tidak ada yang lebih penting dibandingkan dengan mengingat dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus sebagai Allah datang ke dunia ini dengan air dan darah dan mencurahkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari segala dosa kita. Saya menjelaskan semuanya itu dengan keyakinan bahwa Anda tidak akan sekedar menerima kasih Allah secara intelektual, tapi juga dengan menggunakan pikiran Anda bersamaan dengan hati Anda. Rasul Yohanes mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Sebenarnya Yesus Kristus adalah Allah kita, Anak Allah dan Juru Selamat kita, yang datang dengan air dan darah untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Kalau kita percaya kepada kebenaran ini, kita dilahirkan dari Allah. Apakah Anda dan saya dilahirkan dari Allah? Atau apakah kita hanya dilahirkan oleh orang tua biologis kita? Kalau Anda dilahirkan dari Allah,
Anda pasti percaya bahwa Yesus adalah Allah, anak Allah, juru selamat yang menerima baptisan dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membebaskan kita. Hanya mereka yang percaya demikian, itulah yang dilahirkan dari Allah. Mereka juga adalah anak-anak Allah, pekerja Allah dan bala tentara surga. Ada tertulis, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 1-3. Mereka yang mengasihi dan percaya kepada Allah Bapa juga mengasihi Yesus Kristus, anak Allah Bapa. Mereka yang mengasihi anaknya juga mengasihi Bapanya. Orang yang mengasihi Bapa sama saja mengatakan tentang apa yang mengasihi, tentang orang yang mengasihi Bapanya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah bagi kita, yang membebaskan kita dari segala dosa kita dengan air dan darah karena Ia mengasihi Anda dan saya? Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah? Apakah Anda percaya bahwa Ia adalah juru selamat? Apakah Anda percaya bahwa Bapa Yesus Kristus adalah Allah kita? Orang-orang yang menjawab ya kepada pertanyaan ini dilahirkan dari Allah. Kemudian kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Kita harus mengasihi Yesus dengan mengakui Dia sebagai Allah, dan kita bisa mentaati perintahnya dengan melakukannya. Perintah Allah adalah agar kita saling mengasihi. Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengaku bahwa Yesus itu Allah dan menerima berkat pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Allah melalui kasih Allah, kita harus dengan benar saling mengasihi. Kita tidak dipaksa untuk saling mengasihi. Saling mengasihi bukanlah beban dalam kasih Allah. Kalau Anda dan saya tahu dan percaya bahwa kita dibebaskan dari segala dosa kita, di dalam pengenalan kita akan Yesus sebagai Allah dan di dalam kasih-Nya, kita tidak bisa tidak saling mengasihi. Dari kasih-Nya dalam hati kita, kita orang-orang benar tidak bisa hidup dengan saling membenci. Kasih Allah bukanlah pasif tetapi aktif. Kalau kita memahami dan percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka kita sudah menerima kehidupan kekal meski kita melakukan dosa dan semuanya karena kasih Allah. Karena kasih Allah ada dalam hati kita, kita tidak harus memaksa diri untuk mengasihi sesama kita. Mentaati perintah Allah dengan mengasihi sesama bukanlah tugas yang sulit. Kalau kita menerima pengampunan dosa yang penuh dengan percaya kepada kasih Allah dan memelihara kasih itu dalam hati kita, menjadi mudah bagi kita untuk mengasihi orang-orang benar dan juga jiwa-jiwa lain. Di satu sisi, mengasihi orang-orang lain dalam kasih Allah menjadi lebih mudah dibandingkan dengan menghabiskan makanan kita. Rasul Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan anak Allah yang membebaskan kita dari segala dosa kita
dengan kasihnya dari air dan darah. Rasul Yohanes juga menjelaskan kepada kita bahwa kita yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada kasih Allah secara alamiah akan saling mengasihi. Sepanjang gereja mula-mula, orang-orang yang lahir dari Allah percaya kepada Injil air dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 3-7. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa Yesus itu Allah yang membebaskan kita dari segala dosa mereka dengan air dan darah. Di sisi lain, orang-orang yang tidak benar tidak percaya bahwa Yesus itu Allah dan tidak percaya kepada kasih pengampunan dosa yang penuh yang digenapi dalam air dan darah Yesus. Yesus ditumpahkan bagi kita semua. Bukannya mengasihi jiwa-jiwa lain, mereka justru meremehkan jiwa-jiwa lain. Namun bagi semua orang yang lahir dari Allah, dengan air dan darah dan Roh Kudus saling memahami dan memperhatikan serta mengasihi itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Karena orang-orang yang benar bisa secara otomatis mengasihi sesamanya. Kasih itu menjadi konsisten. Rasul Yohanes mengatakan bahwa mengasihi itu sama dengan mentaati perintahnya. Allah berbicara tentang kasih kepada kita dengan memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Yesus Kristus pada dasarnya adalah Tuhan kasih. Kita harus memahami kasih Allah terlebih dahulu. Meskipun kadangkala muncul iri hati di antara orang-orang benar, kita harus memahami bahwa pada umumnya kita saling mengasihi karena Yesus Kristus, Allah kita, yang pada dasarnya adalah Tuhan kasih. Berdiam dalam hati kita sebagai Roh Kudus, kita tidak hanya mengasihi saudara dalam Kristus, tetapi juga yang ada di luar Kristus, yang belum menerima pengampunan dosa. Kita bisa melihat bahwa setiap tumbuhan, binatang atau manusia tumbuh dengan sehat hanya kalau mereka menerima kasih. Betapa menyedihkannya sebuah hubungan ketika kita melihat bahwa seseorang di antara kita ada yang tidak suka kepada kita dan bahkan membenci kita, bukan? Bukankah Anda akan tidak senang ada bersama dengan orang yang demikian? Kita bisa memiliki persekutuan yang benar dalam hati kita ketika kita tahu bahwa kita saling mengasihi. Namun kalau saya merasa bahwa orang itu membenci saya tidak bisa ada di tempat yang sama dengan orang itu meski saya mencobanya. Betapa mengkhawatirkannya kalau saya berpikir bahwa ada orang yang membenci saya. Tetapi sesungguhnya orang yang membenci sesamanya adalah orang yang kehilangan lebih banyak. Kalau seseorang terus membenci sesamanya, jiwa orang itu akhirnya akan dirusakkan. Biar siapapun orang itu, kalau jiwa orang itu masih penuh dengan kebencian, tanpa kasih, maka jiwa orang itu akan layu seperti bunga layu dalam waktu singkat. Di sisi lain, ketika kita melihat kasih Allah kepada sesama, jiwa kita bertumbuh. Saya yakin bahwa kita semua mengalami
jiwa kita menjadi lebih sehat, lebih sukacita, dan lebih bersemangat saat kita membagikan kasih kepada saudara kita, para hamba Allah, dan bahkan jiwa-jiwa yang masih ada di luar Kristus. Kemenangan kita yang sebenarnya terletak di dalam kasih Allah. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 18, ayat 16. Kemenangan kita yang benar, keselamatan kita yang benar, dan pekerjaan kehidupan baru kita ditetapkan dalam kasih Allah. Yesus Kristus sebagai Allah kita datang dengan air dan darah untuk membebaskan kita dari segala dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Anda dan saya harus percaya kepada kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan itu, kita menjadi mampu untuk mengasihi jiwa-jiwa lain. Kenyataannya, orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh sudah menjadi orang yang mengenakan kasih Allah. Allah terlebih dahulu mengasihi manusia. Allah mengasihi semua manusia dengan Injil air dan Roh. Tetapi ada di antara manusia yang tidak mau menerima kasih-Nya dan tidak mau mengasihi Dia. Mereka memperlakukan Injil air dan Roh yang menegaskan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, bagi keselamatan kita, sebagai bukan apa-apa, dan membuang Injil itu. Apa yang terjadi kepada mereka yang tidak percaya kepada kasih Allah? Bisakah seseorang yang tidak mengasihi Allah menerima berkat Allah dan hidup baik? Sama sekali tidak. Mereka akan menderita kesakitan yang lebih besar daripada penghukuman dan hukuman dari Allah. Karena mereka tidak mengasihi Allah dan justru mengasihi iblis. Ketika Allah mengasihi mereka, mereka sebenarnya sedang membunuh diri mereka dengan memenuhi hati mereka dengan kebencian. Mereka yang tidak mengasihi Allah harus terlebih dahulu percaya kepada Injil air dan Roh. Allah adalah kasih dan kehidupan juga. Kasih Allah adalah kehidupan kekal. Kasih Allah adalah Injil air dan Roh. Semua kasih yang sejati asalnya dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Orang yang percaya kepada kasih Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh. Jenis iman yang demikian sudah mengalami kasih Allah yang berlimpah. Karena itu, orang itu akan mengasihi kebenaran Injil air dan Roh. Kalau kita mengenal Allah dan mengenal kasih Allah, kita akan mengasihi Allah. Anda menjadi orang yang paling tepat di hadapan Allah dengan memahami dan percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan kebenaran yang sangat besar. Kita harus menguji diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jelasnya, orang yang mengenal kasih Allah tidak bisa tidak mengasihi Allah. Karena Allah adalah Allah kasih. Orang-orang yang mengenal kasih Allah bisa mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Mereka yang tidak mengasihi Allah dan tidak percaya kepada Allah tidak akan bisa mengasihi, karena mereka tidak memiliki kasih dalam diri mereka. Mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu Allah dan bahwa Allah sangat mengasihi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah
dan justru melawan Dia. Kehidupan mereka sekarang mungkin penuh dengan kegelapan dan kesengsaraan seperti neraka. Tetapi masa depan mereka bahkan lebih buruk lagi dari neraka. Kita yang percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan Injil, air, dan Roh, sangat bersyukur kepada Allah. Saudara seiman yang kekasih, apakah Anda juga percaya bahwa Allah mengasihi Anda? Tentu saja Anda percaya. Bahkan sekarang, Allah mengasihi Anda dan semua ciptaannya. Yesus bahkan mengasihi orang-orang yang belum menerima Injil, air, dan Roh. Dan karena itu, memerintahkan agar kita memberitakan Injil kepada mereka. Dengan demikian, kasih Allah tidak mengenal batas, mengasihi bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, air, dan Roh. Namun masalahnya ada di dalam diri orang-orang yang mengabaikan kasih Allah. Kadangkala orang-orang itu bercampur bersama dengan orang-orang kudus di dalam gereja Allah. Mereka berpura-pura dilahirkan kembali, tetapi sebenarnya mereka salah. Mereka adalah seteru Allah. Mereka yang tidak percaya kepada firman Injil, air, dan Roh adalah orang-orang yang sudah membalikkan diri melawan Allah. Mereka tidak mengalami kasih Allah karena ketidaktahuan mereka akan Injil yang benar. Karena itu, setiap kali mereka merasa ada masalah ketika mengikuti Tuhan, mereka akan mengatakan, "Saya tidak suka ini, saya tidak suka kepadamu." Mengapa engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi aku, padahal engkau sama sekali tidak melakukan apapun untuk aku? Lebih banyak yang engkau ambil daripada yang engkau berikan kepada aku. Dari waktu ke waktu, beberapa orang yang tak tahu berterima kasih berbalik melawan Allah seperti ini. Tetapi saudara seiman yang kekasih, berpikirlah dengan seksama. Semua yang ada di dalam diri Anda berasal dari Allah. Allah sudah memberikan kepada kita semua berkat. Dan karena itu, Ia juga memiliki otoritas untuk mengambil sebagian dari diri kita. Sebagaimana Alkitab mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Kita juga berasal dari Dia dan kembali kepadanya. Pada dasarnya tidak ada di dunia ini yang sebenarnya adalah milik kita. Apakah bahkan kekasih kita itu sungguh-sungguh milik kita? Mereka milik Allah. Anda dan saya jangan sampai berbalik melawan Allah. Allah mengasihi Anda. Allah Bapa menunjukkan inti dari kasih-Nya melalui baptisan Yesus, curahan darah-Nya di kayu salib, dan kebangkitan-Nya dari kematian. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena Allah Bapa begitu mengasihi Anda, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk dibaptiskan, mencurahkan darah-Nya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Apakah Anda mengenal kasih ini dan sungguh-sungguh percaya kepadanya? Tentu saja demikian.
mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sama saja dengan mengatakan bahwa kita percaya kepada kasih-Nya yang dinyatakan di dalam Injil, Ayat, dan Roh. Kita percaya bahwa Yesus Kristus begitu mengasihi kita sehingga Ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian untuk menjadi Raja segala raja. Bahkan pada kenyataannya, tidak sulit untuk mengenal dan percaya kepada Yesus. Ketika kita memandang kepada Allah yang Sang Pencipta segala sesuatu di alam semesta ini, kita akan memahami keilahian Yesus. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah menciptakan langit dan bumi pada awalnya. Karena Allah begitu mengasihi kita, Ia menjadi juru selamat yang kekal dengan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan, menggantikan kita, mati dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Selama Allah hidup, maka keselamatan kita tidak akan pernah dibatalkan. Inilah kasih Allah. Apakah benar bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan air dan darah? Yang saya tanyakan adalah, apakah Anda percaya dengan segenap hati kepada Injil, Ayat, dan Roh? Mereka yang percaya kepada hal ini lahir dari Allah, dan mereka yang tidak percaya tidak lahir dari Allah. Orang-orang yang tidak percaya akan hidup sebagai hamba iblis, si jahat, di dunia ini melawan Allah, sama seperti yang dilakukan iblis, si jahat. Maka mereka yang belum menerima pengampunan dosa melalui Injil, Ayat, dan Roh akan melawan Allah, tidak lagi berpihak kepada Allah. Mereka yang percaya kepada Injil, Ayat, dan Roh, yang adalah kasih Allah, lahir dari Allah, dan hanya anak-anak Allah yang bisa dipeluk di dada Allah. Jadi untuk menjadi anak Allah, Anda harus terlebih dahulu percaya kepada kasih Allah yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus, yang sudah membebaskan Anda dari segala dosa Anda. Tuhan sudah datang bukan hanya dengan air dan darah, tetapi juga dengan Roh Kudus, dan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada kasih Allah itu. Allah mengatakan bahwa ada bukti keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada anak Allah. Kita perlu memiliki di dalam hati kita bukti bahwa kita menerima kasih Allah. Kita harus memiliki bukti keselamatan di dalam hati kita dengan percaya bahwa Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus adalah Allah kasih dan juru selamat kita. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah bagi kita, yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan air dan darah dan menjadikan kita anak-anak Allah karena Ia mengasihi kita, memiliki di dalam hati mereka bukti bahwa mereka menerima kasih Allah. Di bagian akhir dari ayat Alkitab di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, Dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Percaya kepada Allah bukanlah sulit bagi kita. Allah Bapa sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan mengutus anaknya datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Meskipun Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia, Ia adalah Allah yang sejati. Rasul Yohanes mengatakan, dunia dijadikan olehnya. Yohanes 1 ayat 10.
Kita harus memahami bahwa Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dan percaya kepadanya sebagai Allah yang benar dalam hakikatnya. Kita harus memahami dan percaya bahwa Allah yang benar, Yesus itu sudah menghapuskan segala dosa kita dan memberikan kehidupan kekal karena kasih-Nya. Yesus adalah Allah kasih yang benar. Allah ini datang kepada kita dengan kasih-Nya dan membebaskan kita dari segala dosa kita. Allah sudah menjadikan kita sebagai umat-Nya dengan kasih-Nya dan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Allah menghendaki agar kita semua menjadi anak-anak Allah dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah yang benar, dan Ia adalah juru selamat, dan bahwa kasih Allah datang kepada kita dengan air, darah, dan Roh Kudus. Saudara seiman yang kekasih, Anda harus percaya kepada kasih Allah itu tanpa meninggalkan satupun bagiannya. Saya berharap bahwa Anda akan bisa menjadi umat Allah sepenuhnya dengan percaya bahwa Tuhan itu Allah. Saudara seiman yang kekasih, saya yakin bahwa Anda menjadi pemilik keselamatan yang benar dengan iman Anda kepada kebenaran Injil dan Roh yang adalah kasih Allah, dan juga dengan iman Anda bahwa Yesus adalah Allah. Saudara seiman yang kekasih, saya berharap bahwa Anda tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala dengan menempatkan iman Anda kepada kebenaran Injil dan Roh